Halo guys, kali ini aku ingin share ke kalian tips and trick ya atau walkthrough dari Legend of Soccer. Nah, terutama bagi kalian yang ya baru-baru main lah ya. Nah, jadi yang pertama di video ini aku mau ngejelasin terkait dengan kampanye ya. Oke, kampanye. Jadi kalian selesaikan aja semua kampanye yang ada di game ini gitu kan. Nah, kemudian ada hal yang mau aku kasih tahu ke kalian bagi yang belum tahu ya, bahwa di game ini kalau kalian melihat ada stage yang sudah diselesaikan lalu ada gambar tengkorak seperti ini yang belum menyala warna ungu, ini berarti dia bisa dimainkan lagi dan ada hadiahnya teman-teman. Nah, hadiahnya itu bisa berupa kunci, bisa berupa permata ya dari makhluk-makhluk tertentu gitu. Nah, kalau dia di stage yang terakhir begini, hadiahnya makin besar gitu ya daripada yang kecil-kecil begitu. Nah, jadi kalian berusaha saja selesaikan kampanye, dan juga kalau kalian bisa menyelesaikan stage Ragnarok ya, walaupun di fase awal begitu, kalau kalian menyelesaikan ini nanti dapat hadiah yang cukup lumayan ya. Bahkan ada yang bisa dapat idol seperti ini ya. Maksudnya apa? Idol itu ini ya, mainkan aja lah. Nah, dapat patung ya. Nah, aku nggak terusin deh, ini susah. Nah, jadi itu tipsnya untuk yang kampanye gitu. Nah, ketika kita mainkan yang di bagian ini, itu istilahnya tuh heroic ya. Jadi kalau di side quest itu kadang-kadang di sini mainkan heroic gitu kan. Nah, itu yang dimaksud itu kita memainkan heroic, dan ini kita juga bisa auto win juga menggunakan ini ya, energi dan juga tiket main yang biasanya numpukkan tiket main ini. Nah, itu tentang kampanye itu aja. Lalu hubungannya dengan tiket main tadi itu bisa ditukar ya guys. Kalau kalian mau nuker menjadi tiket main yang ini juga bisa ditukar di sini. Nah, itu untuk kampanye ya. Lalu gua harta karun. Nah, gua harta karun itu yang jadi favorit itu tentunya untuk mengumpulkan karakter-karakter utama gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian pemula itu mulai dari gua umum itu mainkan aja sampai mentok ya guys. Nah, itu di setiap gua umum ini kan ada karakter merah, hijau, kuning gitu kan. Nah, kalau kalian bisa mainkan ini setiap hari, itu bisa ke unlock gitu karakter-karakter yang diperlukan. Nah, karakter penting yang ada di sini itu adalah permata kaum api ini ya. Ini penting banget buat dungeon. Lalu ini Sunspine itu juga penting banget, sama penyihir rawa gitu ya, kalau bisa sih buka aja semuanya gitu kan. Nah, terus ada tips juga di gua umum ini ya. Kalau kalian di fase-fase awal ya masih levelnya di bawah 40, itu kalian bisa mainkan ini, kumpulkan koin sampai 4000, nanti tuker di sini. Nah, itu sampai 10 kali itu kalian bisa mendapatkan permata yang jumlahnya itu lumayan besar daripada ngumpulin satu-satu, itu relatif lama. Tapi ya dengan cara ini kita nggak bisa milih karakter mana yang dia akan
maksimum duluan begitu. Nah kayak ini contohnya karakter yang udah kekumpul duluan, Sunspine, terus Cakar Sinar, Red Guard untuk yang kaum api sama permata naga hangusnya belum selesai, masih kudu dikumpulin satu-satu ya, sama ngumpulin ini juga sih, cuman seringnya dia malah ke upgrade ke atau ketukarnya ke karakter yang udah maksimum gitu. Kalau yang mau spesifik ya kumpulin aja dikit-dikit gitu. Nah lalu untuk yang karakter yang lain juga begitu ya. Untuk yang koin ini langka itu karakter pentingnya ada di ini Brilliant Key ya, karakter api kalau mau main flame. Nah permata api, iblis api ini juga penting buat menyelesaikan kampanye. Ini juga bisa dengan cara 10 kali itu. Ini aku lagi ngumpulin sampai nanti 12.000 bisa ditukar. Ini jadi kurang dikit lagi 12.000 gitu. Terus ini yang epic itu tentunya permata iblis api. Trident Tails ini penting buat kampanye, menyelesaikan kampanye. Kalau yang 3 ini nggak begitu penting sih gitu. Paling yang permata naga api ini yang buat main di sininya. Nah formasi yang biasa aku pakai sih apa namanya ini ya, biasanya yang formasi api. Ini biasanya kalau mau cepat menyelesaikan gua harta karun yang epic itu formasinya ini. Kalau yang umum itu formasinya aku pakai ini biasanya. Ini yang umum. Yang gua langka itu formasinya ini. Jadi elemen api semua. Terus kalau yang legendaris itu ini guys. Legendaris itu sebetulnya lebih ke banglinnya ya. Ini banglinnya kita mentokin di skill bagian kiri itu oke banget buat ini. Jadi banglinnya taruh di tengah gitu. Itu formasinya. Jadi ini pusat serangannya di banglin. Kalian bikin aja di tengah gitu. Atau praktek dikit lah ya, praktek ya. Nah, jadi susun aja banglin di tengah gitu. Ini ya gede damage-nya yang banglin ini. Pakai 3 kali banglin udah nutup ini. Selesai. Jadi kuncinya ada di banglin. Nah lalu kalau yang gua mistis itu formasinya ini guys, aku pakai Ragnaroster, Kindlewing, Busur Tulang sama Prisma Fan formasinya. Nah terus kalau yang gua legendaris ini biasanya sih itu selera sih ya. Karakter pentingnya itu ini paling ya, permata kelopak logam, kemudian
lincah juga lumayan. Racun ya, karena efek racunnya itu dia sangat berguna di dungeon ya. Bisa juga ngumpulin ini buat kita buka kuncinya ya kan, ini 4.500. Nah, kalau yang mistis itu yang selalu aku beli itu ini ya, kunci, lalu debu pasti, kemudian prioritas utama di TYR, lalu ini apa namanya, Kindlewing, Blaze-Maven, sama Sarimner. Itu prioritas utama untuk dimaksimalkan. Nah, ini udah dimaks. Ini aku lagi ngumpulin TYR. Untuk karakter yang lain pendukung aja sih. Paling untuk beberapa misi Fafnir penting, Heimdall, Baldur itu ya dikumpulin sambil jalan aja. Nyx itu lumayan, sama ini paling permata tulang. Untuk yang lain sih biasanya aku buka pakai yang kunci 9.000 sama kalau ada festival bolt ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah untuk ini ya, untuk yang peti pemanggil epic itu 900 kunci bisa buka 10. Ini 4.500. Kalau yang ini 9.000. Nah, ini kita buka aja. Nah, ketika karakter kita sudah ada yang maksimal, kita akan dapat koin transmutasi ya. Bisa ditukar di sini untuk kumpulin mistis. Nah, oke. Lalu itu aja paling tipsnya yang di Goharta Karun. Sekarang ke yang lain. Hadiah ini bisa juga kalian kerjakan, cuman aku sih males ya ngumpulin uang dari sini, tapi ya sebetulnya penting, cuman aku nggak begitu ini. Lalu penjara bawah tanah atau dungeon istilahnya. Nah, ada banyak hal yang bisa diulas di dungeon ini guys. Jadi dungeon ini kan dia mainnya di guild ya. Nah, kalian bisa bergabung dengan guild-guild yang aktif. Biasanya sih kalau level kalian di bawah 40 itu jarang banget guild yang aktif ya. Kalian bisa coba cari aja guild-guild yang sekiranya mungkin aktif, yang punya aktivitas tinggi. Itu lumayan membantu lah. Walaupun nggak begitu ngefek ya. Jadi ketika kalian sudah level 40 ke atas dan bergabung dengan guild papan atas ya, ranking 100 teratas gitu, itu baru terasa dampaknya. Jadi banyak sekali guild-guild yang papan atas 50 ke atas itu yang anggotanya kurang dari 20 guys. Jadi gabung aja kalian, main pakai komunikasi dengan anggota guild menggunakan Discord, itu akan mempercepat kalian dalam mengumpulkan koin-koin guild ya. Nah, koin guild ini kan relatif yang paling mahal ya daripada koin yang lain. Dan koin ini karakter prioritasnya adalah ini ya, kalau aku ya, Idun. Idun ini karakter prioritas. Lalu sama ini ya, Welkin. Ragnaroster ini boleh juga, teman aku sih mendapatkan permata ayam api atau Ragnaroster ini dia pakai festival build cukup sih kalau pas lagi event ya. Cuman prioritas utama sih Idun ini sih, Idun, Welkin, habis itu ini sih sebetulnya Nons. Nah, aku lagi ngumpulin Idun supaya supaya maksimal gitu. Aku lagi prioritasin di Idunnya dulu gitu. Nah, jadi koin guild ini memang yang paling mahal. Jadi
kalian mainkan dulu aja campaign, selesaikan gua harta karun, itu kumpulkan karakter mistis yang ini tadi ya, Kindlewing, Sarimner, Maven, itu kan sudah 3 warna. Yang hijaunya terserah mau Heimdall, Baldur juga bisa. Itu antara Heimdall sama Baldur lah setidaknya gitu. Tapi kalau terus ini ya baru kumpulin TYR gitu, atau TYR dulu juga boleh. Tapi yang jelas dari gua harta karun ini kalian bisa mendapatkan 4 karakter penting yang bisa sangat bermanfaat untuk dungeon dan juga menyelesaikan campaign gitu. Nah, seperti itu. Lalu dalam dungeon itu ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama tentunya kalian harus komunikasi dengan anggota guild kalian. Biasanya sih pakai Discord komunikasinya. Lalu ada beberapa aturan main yang kalian perlu ketahui. Nah, jadi untuk memainkan fase Muspelheim atau yang umum, karakter umum itu dari Logar, Kog'Maw sama Eldar, itu kalian wajib banget punya karakter ini ya. Karakter wajib itu adalah ini nih, Beetling ini wajib. Lalu pas maksimalkan skillnya sampai mentok dan pasang idol atau patung itu Gjallarhorn di kiri dan Munin di kanan. Nah, dengan begini nanti kekuatan makhluknya itu akan 1200 lebih. Nah, ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar saat kita memainkan dungeon. Nah, itu kombinasi patung dua ini hanya berlaku di umum ya. Nah, kalau kalian bisa ngumpulin patung, pasang semua. Nah, di karakter kunci. Nah, karakter kunci selain Beetling itu adalah Naga Lumpur kalau ungu. Naga Lumpur ini karakter kunci juga untuk dungeon. Lalu Dweller itu penghuni sumur ini juga karakter kunci. Biasanya tiap fase bisa bergantian ya. Sama ini Naga Sembur kalau merah, Naga Sembur sama ini ya, Kaum Api. Walaupun Kaum Api punya aku belum maksimal sih, cuman buat pasang. Nah, kalau yang kuning itu Sunspine. Untuk yang lain sih karakter pendukung aja ya gitu. Nah, itu yang akan memberikan kontribusi besar di dungeon atau di penjara bawah tanah. Nah, untuk karakter yang lain itu idolnya itu pasang Gjallarhorn di kiri, yang di kanan pasang Hammer atau Mjolnir. Itu berlaku untuk makhluk langka rare. Itu epic juga berlaku. Epic itu juga berlaku sama sampai mistis ya, itu seperti itu. Jadi dia akan memberikan serangan kritis dan juga power yang terbesar. Itu kombinasi dari itu. Untuk patung yang lain sih sebetulnya nggak begitu penting, dan aku pun juga mendapatkan patung yang lain itu juga dari hadiah side quest. Jadi itu yang paling penting itu. Nah, terus lagi dalam dungeon ini aturan umumnya itu adalah kita tidak pernah menyerang kristal merah. Kristal merah itu tidak pernah diserang. Kristal merah ini akan memberikan power ke si bosnya ini, dan itu selalu diabaikan kristal merah sampai nanti
akhir musim. Nah kalau biru, kristal biru itu cukup diserang sampai dia itu melemah di angka 3/7, 3/7 atau 4/7. Tapi biasanya umumnya sih 3/7 ya, gitu. Nah terus lagi ini aku coba buka aja lah. Nah kalau hijau itu wajib banget diserang. Hijau itu putaran, jadi harus habis diserang. Nah kalau kuning itu opsional ya, tergantung kesepakatan pemimpin guild itu kuningnya diserang habis apa enggak. Biasanya sih untuk beberapa bos di Nidavellir ini kuning itu biasanya ada yang diabaikan gitu. Nah tapi kesepakatan aja dengan tim guildnya begitu. Nah terus untuk kristal ungu itu juga wajib banget dihabiskan. Kadang-kadang kalau guildnya sudah rank atas itu untuk kristal hijau dan ungu misalkan sisa 1 itu sudah boleh menyerang bosnya begitu. Gitu. Apalagi ya, sama ini ya, peningkat penjara itu namanya booster. Nah booster ini itu bisa memberikan kontribusi ke guild kita secara kolektif. Itu hanya beli dua-duanya jika tulisan merah ini hilang. Jadi ketika hilang tulisan merah ini beli langsung dua-duanya gitu. Nah fungsinya kita mengumpulkan permata itu baik dari iklan gitu ya, iklan yang ada di sini, yang ada di sumur mimir ini. Nah maupun kalau kita mengerjakan side quest itu fungsinya adalah untuk membeli ini, Excelsior ini. Kalau menonton iklan kan sehari bisa dapat 25, jadi pas. Kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli ini, cukup nonton iklan aja sehari 2 kali gitu. Nah untuk dungeon itu paling tipsnya sama ini, aku mau kasih tahu kalian ya, ketika memainkan dungeon ini seringkali kita diharuskan untuk fokusnya adalah bagaimana kita bisa memberikan damage sebesar-besarnya ke bosnya ini. Nah, bagaimana caranya memberikan damage yang besar itu kita tidak bisa hanya sekedar menyerang, tapi menggunakan cara double sunburst atau DSB. Nah, double sunburst itu caranya kurang lebih seperti ini. Ini aku praktek aja ya, praktek di sini. Jadi di minyak bawah tanah. Nah, nanti kita akan ada bahas ini. Contoh aja ya tentang double sunburst. Double sunburst itu kita fokusnya adalah bagaimana caranya membuat 5 menyusun 5 ini ya, 5 karakter gitu. Nah ini contohnya, ini kan bisa nyusun 5 gini kan. Nah ini kita dapat 1 orb gitu kan. Nah sekarang tinggal butuh 1 orb lagi gitu. Nah, kita coba susun 1 orb lagi. 1 orb ya memang agak susah sih, perlu latihan ya. Oke. Kuning. Iya. Ini aku fokusnya lagi ngajarin kalian caranya bikin orb ya.
Emang agak susah sih emang. Udah mulai habis ya. Gagal bikin sunburst ya. Kita ulang tadi masih gagal, belum jadi, belum bisa. Itu emang nggak gampang. Intinya bikin 2 bola tadi itu masih berhasil 1 tadi. Nah, kita bikin lagi bisa nggak ya? Nah, orb ini bisa dipindah begini ya. Nah, gitu. Di tempat yang kosong dia akan bisa dipindahkan. Memainkan ini tuh apa, penjara bawah tanah ini bisa menjadi media latihan untuk mengasah kemampuan kita berpesan dari semua habis. Nggak dapet guys, ada kedua tapi ini coba lagi. Bagaimana caranya membuat double sunburst? Oke, ini aja deh ya. Oke, kita dapat 2 orb. Nah, double sunburst yang dimaksud USB, pindahin begini. Oke, nah inilah double sunburst itu seperti ini.
cara seperti ini kalau dibantu itu bisa memberikan damage yang besar gitu. Nah, untuk mempermudah pembuatan double sunburst ini biasanya kita membutuhkan ini ya, sihir Luna nanti. Setelah ini aku tunjukin. Nah, kalau mau mempermudah sunburst itu gunakan keberuntungan Luna atau Luna Luck LL istilah bikin ini, sama bergerombol ini buat menghapus. Nah, itu dia akan mempermudah kita untuk membuat double sunburst gitu. Kemudian apalagi ya, itu aja sih tadi yang dungeon ya, tipsnya itu gunakan teknik double sunburst. Kecuali ini ya, kecuali yang di Muspelheim lawan Logar, Kolgr sama Eldar itu fokusnya bukan di, atau jangan gunakan double sunburst di sini, jangan gunakan DSB di 3 karakter ini, tapi gunakan formasi poison atau api gitu ya. Ini kalau Beetling tadi itu penting, atau kalau lagi ada karakter yang di booster gunakan aja semua karakter boosternya, kemudian fokuskan serangan itu dengan karakter-karakter yang terbooster tapi punya efek di racun atau di api. Jadi misalnya kalau di musim ini yang punya booster di naga lumpur, gunakan naga lumpur. Kalau Beetlingnya ini ke booster, gunakan. Kalau nggak ke booster pakai aja kapak bingis, nggak apa, cuman gunakan Luna Luck dan panggil naga lumpur sebanyak-banyaknya begitu di spam. Nah, terus kalau yang ke booster ternyata kaum api yang dipakai karena dia serangan apinya besar. Nah, Sunspine ini fungsinya dia akan meningkatkan attack dari karakter yang sudah ke boost itu. Jadi kalau misalkan pokoknya biasanya sih karakter yang ke boost itu antara naga lumpur, terus Beetling, kaum api gitu kan. Nah, kalau pahit-pahitnya 3 karakter tadi nggak kena booster, nggak dapat booster, naga sembur dapat booster, gunakan naga sembur, ini juga ada racunnya. Atau kalau nggak ada yang booster semua, yang ke booster pengguna sumur ini juga lumayan ya, dweller ini bisa kasih serangan walaupun bukan racun, tapi serangan fisiknya juga cukup jauh dia jangkauannya gitu. Nah, apalagi ya, ini paling udah ya, tadi bahas dungeon sudah selesai menurut aku. Lalu ke arena pahlawan. Arena pahlawan ini upayakan kalian berada di liga teratas terus gitu, supaya hadiah hariannya itu gede. Jadi kalau arena pahlawan itu yang diincar hadiah hariannya ini gitu, koin hadiah harian yang setiap reset kita dapat. Itu kita bisa gunakan untuk membeli karakter-karakter penting. Nah, di sini tuh banyak karakter penting ya yang sebetulnya bisa dibeli. Nah, karakter utama yang perlu dimaksimalkan itu busur tulang karena dia elemen api. Lalu Fulgurian mana ya? Fulgurian gitu. Terus sebetulnya karakter penting itu Nifling itu juga penting kalau main kelas ya, bentrokan guild itu penting. Fulgurian karakter utamanya Fulgurian, busur tulang ini. Nah, untuk selebihnya sih
terserah sih, kalian mau kumpulkan yang mana dulu, itu selera gitu. Nah, sama ini sih, permata naga neraka ini penting buat dungeon dan juga side quest gitu. Jadi kalau ini sih biasanya ngumpulinnya ya pelan-pelan satu-satu gitu ya, mana dulu gitu kan. Kalau aku saat ini lagi coba ngumpulin busur tulang karena mau menyelesaikan side quest yang ini gitu, karena dia butuh karakter busur tulang ini gitu. Nah, side quest itu penting dikerjakan karena dia bisa memberikan hadiah yang cukup lumayan begitu. Gitu. Jadi kalau ini itu yang diincar itu ranking sama supaya dapat hadiahnya itu makin besar gitu. Nah, untuk karakter yang biasa digunakan oleh para pemain yang ada di sini itu kalian bisa lihat dari ranking utamanya ya. Nah, dulu itu bukan dulu sih. Biasanya yang berada di top berapa ini? Top 25 itu karakter yang umum banget dimainkan itu Sarimner, Fulgurian, terus Idun. Kalau nggak Idun ya pakai ini Baldur, TYR ya, itu karakter umum yang sering berada di papan atas. Nah, atau kalau yang kuningnya itu pakai si kapten gitu. Nah, ini kebetulan yang ranking 1 sekarang Majin Buu pakai fast moving ya, karena 4 karakter itu tidak perlu menunggu lama begitu. Nah, aku sih masih ranking sekian ya. Dan kalau karakter yang umum dipakai sih itu udah template lah ya. Sarimner, Fulgurian, Idun, sama TYR. Itu udah umum banget lah dipakai gitu. Nah, yang ini, karakter ini yang umum banget dipakai. Makanya aku juga mengupayakan Idunku juga maksimum gitu. Sarimner udah, nah yang Fulgurian ini sama Idun dan TYR lagi aku kumpulin gitu. Nah, itu biasanya yang aku beli karakter aja sih di sini. Jarang aku beli kunci, paling buat nutupin kalau kurang dikit 9.000 aku beli. Kalau yang legendaris aku biasanya beli kunci ini sama ini dan ini gitu ya, supaya mempercepat membuka peti ini gitu. Itu yang arena pahlawan. Tantangan pahlawan ini yang paling jarang banget aku mainkan karena termasuk koin yang mahal, tingkat kemahalannya berada di urutan pertama jika atau sebanding dengan ini. Cuman ya terbilang mahal sih gitu, karena harus melakukan duel berkali-kali untuk bisa membuka satu karakter. Koinnya paling pelit sih di sini gitu. Jadi jarang aku mainkan. Biasanya karakter-karakter yang ada di sini tuh aku kekumpul gara-gara main ini main Festival Blood gitu, yang 2 bulan sekali ada itu. Nah, yang kemarin sempat aku kumpulin itu Jormungandr, itu karena ada side quest yang mengharuskan ada karakter ini, dan itu pun juga nggak sampai maksimal side questnya ternyata udah selesai gitu. Cukup dengan Jormungandr level 7 dan kemarin aku pasangin idol level 7 yang sekarang aku udah upgrade sih. Jadi yang ada di Idun ini kemarin level 7 ini barusan aku upgrade semalam jadi level 9 gitu. Jadi kalau dia karakternya level 7 seperti Jormungandr begini, dia hanya bisa dipasang idol level 7 ke bawah gitu, nggak bisa dipasang idol level 9, nggak bisa. Nah, jadi pasang ini Gjallarhorn seperti itu, sama yang sumbernya yang di kanan ini ya karena kebetulan ada aja, jadi aku pasang gitu. Nah, terus itu, dan idol ini juga nggak harus banget beli semua ya, cukup 4 pasang aja, 4 pasang
4 pasang Gjallarhorn kiri yang maksimal sama hammernya atau Mjolnirnya di kanan. Itu cukup 4 pasang aja untuk 4 warna gitu, dan itu nanti bisa ditukar-tukar. Nah, kecuali kalau kalian main kelas. Kalau kelas itu harusnya memang ada apa, ada berapa, berarti 4 kali berapa, 4 kali 3, 12. Jadi memang idealnya punya 12 pasang supaya kalian waktu main kelas itu di bagian pertahanannya itu gede gitu. Nah, kalau aku pakai resource, istilahnya apa ya, patung yang ada aja gitu, adanya apa aku pasang begitu. Sementara ini sambil ngumpulin koin ini apa, penjara bawah tanah buat ini ya, ngupgrade itu gitu. Dan ngupgrade ini pun juga membutuhkan apa, resource yang besar, jadi ya ditabung aja. Biasanya sih sebulan sih main terus ya, sebulan itu bisa dapat 2 set ini gitu kalau main terus gitu. Nah, dunia bawah tanah tadi sempat disinggung. Nah, dunia bawah tanah itu pokoknya main aja tiap hari, ini dimainin sambil melatih apa, kemampuan kita dalam membuat double sunburst. Nah, nanti apa namanya, hal-hal yang dibutuhkan itu waktu bikin patungnya aja, kalian butuh apa baru beli gitu. Sama di sini ada palu pelepas idola, ini bisa dibeli dalam jumlah banyak. Itu untuk switching idol aja kalau kalian terbatas sumber dayanya kan, patungnya bisa ditukar-tukar. Nah, ini kenapa patungnya banyak yang aku copotin, yaitu pakai pencopot, palu pencopot tadi itu gitu. Jadi karena ini kan lagi kelas ya, jadi apa istilahnya tuh, menerapkan build, jadi aku switching palu-palunya begitu. Switching ininya apa, patung-patungnya. Nah, contohnya begini, kayak aku kemarin lawan ini ya 2 kali. Nah, aku tuh menang terus dengan makhluk yang ada begitu kan. Nah, kalau lawan Baldur seperti ini, itu idealnya sih menggunakan formasi yang pasif, itu Sarimner, Fulgurian, Idun sama TYR gitu. Nah, itu formasi yang ideal untuk melawan formasi yang ada Baldurnya begitu. Gunakan sinar pembuta, terus aku biasanya pasangin idol-idol yang diperlukan. Nah, kayak misalnya ini ya apa, aku kan mau main lagi gitu kan. Nah, ini aku pasangin idolnya di switching gitu. Aku butuh TJR untuk yang ini, jadi aku copot-copotin gitu kemarin. Nah, kayak gini, hapus gitu kan. Nah, beli aja dari palunya gitu, 5. Nah, gini, dapat terus dipasang ke sini. Jadi aku kalau main kelas itu selalu menggunakan idol yang maksimal gitu, supaya serangan kita tuh efektif, gak nyisa gitu. Diusahain menang gitu ya. Ini kan sekalian aja yang bahas ini ya. Jadi kalau kelas itu intinya adalah usahakan kita setiap menyerang itu menang sekali, jangan bolak-balik. Kalau kita sekalinya kalah gitu ya, sekali kalah itu stop, berhenti, biarkan teman kita aja yang melawan duluan. Kalau bisa sih strateginya ya, itu teman-teman kita yang levelnya udah tinggi, yang monsternya udah lebih kuat dari punya kita, tuh biarkan menyerang duluan, kita cleaner aja. Cleaner itu maksudnya kalau ada lawan yang nggak habis gitu ya, diserang ternyata
nggak habis masih nyisa. Nah gitu, itu yang jadi tugas kita gitu untuk beresin itu gitu. Nah contohnya ini ya, aku mau main kelas A ya sekalian ya. Ini kayaknya masih bisa sih diselesaikan ini 581. Nah ini aku kayaknya bisa pakai formasi racun nih kalau lawan api begini nih. Nah formasi racun itu aku pakai ini Fafnir, terus naga danau sama ini kita. Sebetulnya Joglo gandul sih, cuman masih kecil dia levelnya. Udah pakai Fafnir aja lah. Ini juga bagus nih sebetulnya yang Green Boostry ini, cuman masih kecil levelnya. Ya pakai itu aja lah. Oke, kita pasang dulu apa namanya idolnya. Nah, tadi mana ya? Hapus. Boros ya, boros palu. Ya daripada bikin malah lebih mahal. Aku pasang di mana ya? Sini, pasang sini. Oh di sini nggak bisa pasang TYR. Yang bisa pasang TYR siapa ya? Hijau tadi siapa? Naga ini ya. Oh iya dia defense-nya kan gede, harusnya bisa nih. Oh iya pasang ke sini. TYR itu defense ya, tangkisnya paling gede dia daripada patung yang lain. 27%. Yang lain bahkan Mjolnir ini cuma 6%. Ini dia fokus di tangkisan dan powernya juga lumayan ya. Nah aku beli TYR itu sebetulnya karena namanya sama kayak karakter TYR, jadi TYR tak pasang TYR gitu. Sebetulnya lebih efektif pakai ini yang palu sama Gjallarhorn itu. Terus aku mau pasang ungu, udah dipasang tadi. Belum, hijau ya. Hijau udah dipasang. Yang naga neraka belum dipasang. Naga neraka pakai Gjallarhorn aja. Sama ini ambil dari sini. Ambil dari Fulgurian. Beli semua. Oke, terus pasang ke yang naga neraka. Naga neraka ini dia absorbnya ya yang gede ya, apa skill kirinya yang penting banget ya. Terus aku masih punya yang aku pasang di Idun. Ini bisa dimanfaatkan. Fafnir pasang ke sini aja. Fafnirnya nanti pakai itu, pakai yang ini Vidar. Ayo. Pakai Vidar. Pakai ini ya. Hammer gede. Oke, kita mainkan ya. Semoga kita menang ya. Ini ya. Sinar pembuta 3 cukup sebetulnya, cuma tambahin aja lagi. Kali panjang dia. Bawa 6 lah. Oke, yuk kita mulai. Kita bisa sunburst nggak ya ini?
risiko sih, kita serang aja deh. Satu, satu, dua, tewas. Wah, nggak dapat sambas ya. Dua kurang guys. Fafnir ini sebetulnya serangan cepat ya. Naga neraka. Fafnir aja lagi. Sini aja deh. Oke. 45 udah pasti hancur sih. Fafnir. Kelebihan naga neraka begitu ya, dia bisa meningkat ketika berhasil. Oke, dapat sunburst coy. Dulu. Oke. Kita selesaikan ini, bentar. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ungu. Yo. Gitu. Jadi usahakan menang dalam sekali serang gitu. Jadi kalau kita perlu mengenali lawan kita, kayak misalnya lawan yang ada idunnya, jangan sekali-sekali gunakan api sama racun, nggak ngaruh karena idun menetralisir itu. Kalau ada idunnya begitu, pakai sama-sama idun atau Heimdall yang bisa meningkatkan attack makhluk kita begitu. Oke, aku udah menggunakan semua slot dari kelas. Oke, nah kalau peti ini ya, peti ini ya, ini kumpulin aja sampai ini 32.900. Nah kalian bisa nanti buka 10 kali gitu. Side quest juga jangan lupa sebaiknya dimainkan juga, karena selain juga mencegah kebosanan, kita dapat banyak hadiah yang lumayan gitu. Oke, apalagi ya,
Sekian dulu, kalau kalian punya pertanyaan, komen aja. Nanti aku akan jawab di video berikutnya. Jadi semoga tips ini bermanfaat buat kalian yang menggemari permainan ini, Legend of Solgard. Oke, enjoy your moment. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.